Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Kini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu Networking Models. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab ketiga ini? Yang akan kita pelajari pada bab ketiga ini yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation and decapsulation, dan yang terakhir ada oscillator. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut juga disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, jadi yang kedua ini tuh adalah aturan-aturan. Jadi ya, jaringan komputer ini tidak sama. Jadi jaringan komputer ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data. Untuk saat ini, Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Oke, kita lihat di sebelah sini. Di atas itu ada OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Dan yang kedua adalah TCP/IP model yang dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Jadi kita ke slide selanjutnya masih di konsep. Nah, sebelum adanya networking model, itu semua vendor itu memiliki aturannya tersendiri. Aturan atau networkingnya tersendiri. Jadi semua vendor itu mereka itu berbeda-beda. Lalu pada 1974, IBM itu membuat sistem arsitektur network atau SNA. Jadi semua vendor itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain karena berbeda aturan. Oke, setelah adanya networking model, vendor itu bisa saling berkomunikasi walaupun karena semuanya itu memiliki aturan yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya di sini adalah vendor 1, vendor 2, dan di sini vendor 3. Ini menggunakan TCP/IP, ini menggunakan ISO, ini menggunakan TCP/IP. Nah, ini mereka semua ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain dikarenakan sudah ada networking model. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian terkecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Oke, contohnya di sini ada TCP/IP original dan update. Yang original sendiri ini memiliki 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet Network. Yang ini Application, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Oke, urutan yang pertama adalah dari bawah, namun saya akan
membahasnya itu dari atas dulu yaitu application. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang TCP/IP application. Nah, sekarang kita akan membahas tentang TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang nantinya akan mengatur aplikasi itu bisa mengakses jaringan, terus mengirimkan pesan-pesannya. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain-lain. Jadi ini tuh masih beberapa saja karena hanya contoh, dan ada lagi yang lainnya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi, HTTP itu digunakan pada saat kita itu akan mengakses suatu web server. Jadi contohnya di sini ada client dan di sini ada server. Client ini merequest website, website. Nah, nantinya dari server ini akan memberikan data atau akan memberikan hasil dari requestan tersebut. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas materi TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari transport layer adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transport data. Untuk transport layer, ada dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error reversion mechanism. Jadi, menggunakan TCP itu kita bisa mengecek errornya itu di mana. Contohnya di sini ini ada web server dan ini adalah client. Jadi client ini merequest website ke server. Nah, tidak semua website itu bisa diproses. Ada yang berhasil, ada yang error. Bahkan yang berhasil juga kita harus menunggu beberapa saat agar kita bisa mengakses website tersebut. Jadi ketika ada error itu, ini TCP error recovery. Nah, ini kita bisa mengecek di manakah letak errornya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Addressing, jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Jadi kayak addressing tuh adalah alamat IP sebuah komputer itu sendiri untuk bisa terhubung. Jadi contohnya seperti kita memesan paket online, nah itu kita harus memasukkan alamat kita. Nah, ini sama saja seperti alamat IP yang merupakan alamatnya dari komputer. Dan yang kedua adalah routing. Routing adalah salah satu fitur yang digunakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi routing itu adalah seperti lalu lintasnya, seperti kantor pos yang mengirimkan paketnya kita atau yang mengatur lalu lintasnya, di mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur setiap perangkat. Jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Di contohnya di sini ada komputer 1 dan komputer 2. Di sini itu memiliki alamat IP-nya tersendiri. Seperti contohnya komputer 1 itu 192.168.1.1 dan komputer 2 itu 192.168.1.2. Nah, routing itu adalah sebuah perangkat yang mengatur lalu lintasnya. Contohnya seperti komputer 1 ingin mengirimkan sebuah data ke komputer 2. Nah, jadi nanti routing itu mengaturnya agar si data tersebut bisa terkirim atau bisa tersampaikan ke komputer 2.
IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer 3 yang disebut dengan OSI. Digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama adalah IPv4, pengamatan 34 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Yaitu contohnya ini X, 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 X. Jumlah max OS, jumlah maksimal hostnya adalah 4, 294, 967, dan 296. Yang kedua adalah IPv6. Pengamatannya 128 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 kelompok, menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit, yaitu x.x.x.x sampai 16. Jumlah maksimal host-nya adalah 340, 282, 366, 920, 938, 463, 374, 607, 431, 768, 211, dan 456. Oke, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur data link layer adalah VCS, Frame Check Sequence, yaitu error detective mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recover. Nah, jadi fitur data link layer itu adalah bisa mendeteksi error dan kita juga bisa mengeceknya sepertinya ya. Jadi salah satu fitur data link layer adalah kita bisa mendeteksi adanya error tanpa recover. Address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, addressing itu ya seperti alamat. Nah, kalau misalkan menggunakan IP address, itu kita contohnya kayak 192.168.1.1 gitu. Nah, jika menggunakan MAC address, itu berarti kita menggunakannya 255.255.255. Nah, belakangnya itu bisa 0, bisa 120 berapa. Bisa juga 255 dan lain-lain. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi physical layer ini mendefinisikan suatu jaringan komputer. Jadi mendefinisikannya itu secara fisik atau secara nyata, bukannya melalui apa ya, bukannya digital gitu. Jadi secara fisik. Contohnya di sini ada komputer 1 dan komputer 2 yang terhubung. Nah, physical layer ini, physical layer ini itu seperti kayak apa yang apa yang digunakan untuk menghubungkan kedua device ini. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya. Nah, jadi encapsulation itu adalah proses pembungkusan data dengan header yang ada di data di setiap layernya. Nah, kalau decapsulation itu sebaliknya, jadi membungkus ya, berarti decapsulation tidak. Nah, contohnya dia ada di sini ya. Contohnya dari sini, application presentation itu ada data, dan transport itu ada data dan segment header. Network itu ada data, segment header, dan paket header. Data link itu ada data, segment header, paket header, dan tambahan form header. Dan physical itu berarti is 0 and 1s. Nah, ini adalah yang decapsulation. Berarti kalau misalkan encapsulation-nya adalah membungkus. Nah, jadi intinya decapsulation itu adalah kebalikannya dari encapsulation. Jika encapsulation itu membungkus data dengan header, berarti ini tidak. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berjumpa dengan materi yang terakhir, yaitu
ISO model. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP ini lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Jadi yang sering digunakan itu adalah TCP/IP. Tapi yang sering dipelajari adalah OSI layer. Karena OSI layer itu lebih mudah dipahami daripada TCP/IP. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, setiap vendor itu memiliki peraturan atau networkingnya sendiri atau masing-masing. Jadinya, setiap vendor itu sangat susah untuk berkomunikasi karena berbeda peraturan. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu adalah singkatan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO. ISO itu adalah singkatan dari International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interaction, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama adalah ini adalah OSI model dan ini adalah TCP/IP model. OSI model itu terdapat 7 layer. Yang pertama adalah application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network, data link, dan physical layer. Nah, jadi ketiga aplikasi dari application, presentation, dan session itu pada TCP/IP model itu digabungkan menjadi satu, yaitu application. Dan untuk transport tetap transport dan lainnya itu tetap sama. Nah, lalu lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Nah, lower layer itu berkaitan dengan 1-4, yaitu 1, 2, 3, 4. Dari application sampai transport yang berkaitan dengan interface, data formatting, dan communication. Jadi ini itu berkaitan dengan akun, terus data, dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah per layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari 5 sampai 7. 4, 5, 6, 7. Jadi dari network, data link, dan physical itu berhubungan dengan bagaimana data itu mengalir. Jadi data itu mengalir agar bisa agar kita tahu data itu kemana. Oke, sekian perjumpaan kita pada bab ketiga ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.